Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali kajian kita dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa syuhada'i wa salihin jami'al malaikatil muqarrabin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع سادتنا ومشايخنا مشايخنا وخصوصا روح الحسين دهلا وأصوله وفروعه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masih melanjutkan ya surah Al-Bayyinah ayat 6 sampai dengan 8. Yang kemarin baru kita pahami sedikit ya, diantaranya makna kategorisasi kekafiran, kemudian kekekalan surga dan neraka yang kita sempat bahas sedikit ya. Kita sekarang bahas tentang penjelasan dari Prof. Zaini Dahlan. Kita bacakan dulu penjelasan beliau di ayat 6 dan nanti kita sambung di ayat 7 dan 8 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari ahli kitab serta orang-orang musyrik akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah makhluk yang paling buruk ya. Kita baca penjelasan beliau ya. Bila tawaran yang sejalan dengan agama para leluhur ditolak dan memilih jalannya sendiri, maka harus menanggung akibatnya. Karena telah lepas dari bimbingan Allah, sebagai gantinya nafsu dan syahwatnya yang memimpin melawan arus tatanan Allah yang tidak berubah dan akan menghadapi banyak kesulitan. Ya. Saya kira ini ada beberapa kata kunci ya. Orang yang melepaskan dari bimbingan Allah itu pasti dia akan ditangkap oleh pembimbing yang lain. Jadi hakikatnya manusia itu dia memerlukan pembimbing dalam hidupnya. Ya. Karena dia akan terus mencari arah jalan. Ketika dia lepaskan pembimbingnya sejati, yaitu Allah, maka dia akan ditangkap oleh pembimbing lain yang dalam istilah Quran itu dengan istilah syaitan, setan ya. Jadi memang manusia itu makhluk yang lemah, dhaifah ya. Khuliqa apa itu yang ada ayat begitu ya, yang
manusia itu lemah ya. Karena lemah, dia perlu pembimbing. Kalau dia melepaskan bimbingannya dari Allah sebagai pembimbing yang paling menyelamatkan, ini pasti dia akan terlemparkan ke pembimbing yang lain. Maka beliau mengatakan, sebagai ganti dari bimbingan tadi adalah nafsu dan syahwatnya yang memimpin melawan arus tatanan Allah yang tidak berubah. Ada kata kunci lagi ya. Tatanan Allah yang tidak berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi pembimbingan dari Allah itu sebenarnya tidak berubah. Dia akan terus berjalan, berfungsi sebagai sunatullah. Tetapi ada orang yang mau mengambil itu sebagai jalan, ada yang tidak mengambil itu sebagai jalan. Ini kira-kira begitu maknanya. Karena petunjuk Allah ditolak, karena karunia yang diingkari, Allah memberi nama mereka makhluk bumi yang paling buruk, syarul bariyah. Mereka makhluk yang punya keunggulan tetapi tidak digunakan, bahkan lebih banyak disalahgunakannya. Ya, ini saya kira makna dari syarul bariyah itu kemarin sudah sempat kita ungkap ya, bahwa makhluk terburuk itu justru manusia. Makhluk terburuk. Kalau dia tidak bisa menggunakan nurani dan akalnya sehingga terbimbing hidupnya dalam agama. Jadi makhluk terburuk itu bukan binatang, bukan babi, bukan kera. Tapi justru makhluk terburuk itu ada pada manusia. Kalau dia tidak menggunakan karunia Allah dengan benar. Itu lupa mencari ayatnya ya tentang babi dan kera itu. Memang saya pernah menemukan ayatnya itu. Mungkin kalau ada yang bisa mencarikan. Karena ada ayat yang saya cari bunyinya ya. Mudah-mudahan ketemu ya. Oh, tidak ada. Bukan itu. Belum ketemu ya. Oke. Tapi nanti saya carikan lah. Bahwa makhluk terburuk itu saya hanya ingin mencari sebenarnya ada ayatnya itu. Ketika manusia itu tidak mampu menjaga status kemanusiaannya, justru dia akan menjadi makhluk terburuk. Jadi makhluk terburuk syarul bariyah itu bukan iblis, bukan jin, bukan binatang, bukan babi, bukan kera, tapi justru manusia. Ulaikahu syarul bariyah. Yaitu ketika dia tidak lagi bisa memfungsikan kemanusiaannya, tidak bisa menjaga status kemanusiaannya, status kemuliaannya sebagai manusia. Ini kan peringatan sangat keras ya, bahwa manusia yang termulia itu justru menjadi makhluk yang terburuk. Ya, jadi definisi makhluk terburuk ini, dan ini Quran mengatakan begitu. Jadi makhluk terburuk itu manusia itu sendiri. Baik. Ayat 7 sampai dengan 8. Sebagai perbandingan Allah menyebutkan nasib orang beriman yang karenanya tekun beramal soleh, Allah memberi gelar makhluk bumi yang terbaik. Nah, ini yang kebalikannya. Khairul bariyah, makhluk yang terbaik. Jadi potensi manusia itu memang bisa menjadi terbaik, tapi juga bisa menjadi terburuk. Di antara makhluk Allah yang diciptakan di muka bumi ini, manusia bisa menjadi yang terbaik, bahkan bisa mengungguli malaikat. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat.
La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang, selalu taat pada Allah, itu pun masih kalah dengan manusia. Kalau manusia itu taat pada Allah. Nah ini deklarasi Quran. Quran ini memang menyebutkan manusia sebagai makhluk yang mulia, ya, yang karama bani Adam. Tapi jika tidak mampu menjaga kemuliaannya itu, dia justru akan menjadi makhluk yang terburuk. Mereka dibalas dengan karunia-Nya yang besar, ialah menempati taman surga yang serba indah dan menyenangkan. Di bawahnya mengalir sungai-sungai yang berair jernih, indah tanpa cacat. Mereka tidak akan merasa susah, juga tidak khawatir diusir atau dipindahkan. Kemarin kita katakan khalidina fiha abada. Letak perbedaannya ketika di Quran di neraka itu disebut khalidina fiha, sementara di surga disebut khalidina fiha abada. Kalau di neraka dia ada potensi setelah dibersihkan dia naik ke surga. Tetapi kalau di surga dia nggak akan khawatir lagi diturunkan ke neraka. Ini yang khalidina fiha abada. Juga tidak ada rasa bosan. Berbeda dengan di sini. Mungkin orang itu meskipun kalau di dunia ya, di dunia itu merasakan satu keindahan, meskipun itu sangat indah, dalam durasi yang lama mungkin dia akan merasakan bosan. Nah, di surga nggak ada istilah bosan, nggak ada istilah jemu, nggak ada istilah, semuanya serba menyenangkan, nyaman terus gitu. Ini yang tak tergambarkan. Oke. Surga atau neraka adalah sesuatu yang gaib. Gambaran yang diberikan Quran hanya untuk mendekatkan kepada pikiran manusia. Hakikatnya Allah saja yang mengetahui. Nah, ini lagi-lagi kita sampaikan. Kenikmatan surga dan dahsyatnya siksa neraka itu belum seperti yang tergambarkan di Quran. Jadi kalau Quran itu mengatakan tajri min tahtihal anhar, itu jauh lebih nikmat dari sekedar itu. Jauh lebih nikmat dari sekedar itu. Karena itu gambaran surga itu diberikan kontekstualnya kepada masyarakat Arab yang jangankan melihat taman tajri min tahtihal anhar, semuanya serba padang tandus. Yang ketika melihat sesuatu air yang mengalir seperti sungai di bawahnya itu sebuah kemewahan. Nah, ketika orang Indonesia kan ini lagi tidak terlalu nggak dianggap sebagai sebuah kemewahan ya, begitu itu. Maka gambaran tentang kenikmatan surga maupun neraka itu lebih kepada mendekatkan pikiran manusia nih saya. Jadi kemarin yang sebelum-sebelumnya kita sampaikan itu beliau juga menegaskan begitu bahwa gambaran tentang surga dan neraka itu hakikatnya belum itu, karena itu masih masih belum sepenuhnya. Prinsipnya masih tetap kita akan mengatakan wala udhunun sami'at wala ainan ra'at wala khatara fi qalbil basyarin. Surga tetap bagaimanapun posisinya adalah tidak pernah ada telinga yang mendengar, belum pernah ada mata yang melihat, dan belum pernah terlintas di benak manusia kenikmatannya. Ini saya kira penegasan ya bahwa gambaran tentang rincian surga dan neraka itu belum sepenuhnya itu. Ridho Allah adalah dambaan terbesar seorang beriman. Tiada kebahagiaan lebih tinggi daripadanya. Itulah akhir kehidupan manusia mukmin yang dipimpin iman dan takwa. Hati nuraninya tidak tercemar oleh kehidupan yang dilalui, bahkan berhasil meningkatkan kedekatannya dengan Tuhannya dan dekat pula dengan masyarakatnya. Allah ridho atas pengabdiannya dan dia sendiri sangat puas menempuh hidup bertauhid. Demikian posisi hamba Allah yang berhasil mengabdi Tuhannya ikhlas dan total
sesuai kedudukannya yang agung dan maha pengasih. Bagaimana kafir Mekah dan musyrikin? Mereka telah tertipu oleh dunianya dan nafsunya. Mereka sengsara karena pilihannya. Jadi ketika Quran berbicara tentang sekelompok orang di daerah tertentu, di Mekah ataukah di daerah tertentu yang disebut, itu sebenarnya kita bisa maknai sebagai sebuah sindiran. Sindiran kepada orang yang tidak di situ. Jadi gaya tutur Quran yang merupakan kisah, itu gaya tutur lembut. Nasihatnya itu lembut. Ya. Kalau kita merasakan nasihat-nasihat Quran itu sebenarnya nasihat-nasihat yang lembut, tidak garang menghakimi. Tetapi itu menyadarkan. Jadi sifatnya menyadarkan. Tidak membuat orang emosional ya, tidak membuat emosional, itu sifatnya menyadarkan. Ini di alinea terakhir tadi menjelaskan tentang radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Mereka ridho dan puas ya, dengan hasilnya karena terbimbing kedekatannya kepada Allah dan masyarakat. Ya. Jadi saya kira tugas kita itu dua itu ya. Tugas kita itu kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga mendekatkan kepada masyarakat. Dan itu harus kita latih. Kepekaan sosial kita itu harus dilatih. Setiap harinya itu harus dilatih. Bagaimana kita ini tidak hidup mandiri, egoistis, seakan tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita. Itu harus dilatih. Dimanapun kita berada ya. Apakah dalam konteks pesantren ataukah nanti di luar pesantren, itu harus dilatih. Jadi saya berkali-kali sampaikan bahwa bahkan dalam doa saja itu kalau kita itu masih sangat hanya berpikir untuk diri kita sendiri, itu kita belum melatih diri untuk peduli pada orang lain. Karena seringkali doa yang paling rahasia saja kita mintanya hanya untuk diri kita sendiri. Jarang kita memintakan mendoakan orang lain di sekitar kita. Itu doa pun untuk kepentingan diri sendiri juga. Ya Allah, berikan saya kelancaran studi, diberikan ini, hanya saya. Objeknya itu hanya saya. Jarang sekali yang kemudian terfikir oleh dia, temannya yang seperti apa dia doakan. Itu jarang sekali. Jadi objek doanya itu lebih banyak kepada dirinya sendiri. Dan itu yang saya menyebutnya sebagai doa yang egois. Karena dia tidak melibatkan orang lain. Kalaupun dilibatkan itu sifatnya umum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Umum saja itu. Itu pun tanpa makna kadang ya, karena sudah saking biasanya. Tapi berbeda kalau kamu mendoakan itu, mungkin betul-betul tergambar dalam bayangan kamu mintakan betul kepada teman kamu. Itu berbeda ya. Kau mendoakan gurunya, temannya, mungkin bapak ibu, tergambar wajahnya betul ketika berdoa, itu berbeda. Berbeda dengan sekedar Allah maghfirlil muslimin wal muslimat, meskipun itu penting. Itu berbeda. Berbeda dengan ketika kamu berdoa itu tergambar wajahnya. Wajah ibu kamu di situ ada, wajah bapak kamu, saudara kamu, tetangga kamu yang kamu doakan itu tergambar wajahnya di doa kamu itu. Itu akan lebih bermakna karena itu akan menunjukkan keseriusan doamu ya. Ini jadi membangun kedekatan dengan masyarakat itu memang harus diawali dari pola pikir kita supaya hidup kita tidak hanya egois untuk diri kita sendiri. Oke. Di akhir surah ini ada kotak yang beliau tulis yang perlu diperhatikan. Ini ada 3. 1,
Hati manusia mudah goyah, terutama bila diuji dengan harta dan kesenangan. Jadi orang itu, sebagaimana sebelumnya pernah disampaikan Prof. ini juga, itu lebih sering berhasil ketika diuji dengan kesusahan daripada kesenangan. Ketika diuji dengan kesusahan, dia lebih cepat mendekat kepada Allah. Tetapi ketika diuji dengan kesenangan, itu yang terjadi justru sering kali dia lari dari Allah. Ya. Manusia ada dua golongan, yang taat dan yang ingkar. Imbalan keduanya adil. Ini nomor dua. Nomor tiga, yang taat makhluk Allah yang terbaik. Yang ingkar makhluk Allah yang terburuk. Ya, lagi-lagi kita sampaikan tentang hakikat kehambaan. Hakikat kehambaan adalah ketaatan. Dan maka Nabi itu selalu menegaskan gini, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba au kariha. Sifat dasar seorang mukmin itu adalah taatnya. Itu tertinggi. Jadi status tertinggi seorang hamba itu justru ketika ketaatannya. Karena hakikatnya adalah ketaatannya itu. Jadi ya, maka beliau mengatakan yang taat makhluk yang terbaik, khairul bariyah. Kenapa dia disebut sebagai makhluk yang terbaik? Itu karena ketaatannya. Karena ketaatannya. Jadi kita memang dilatih agama kita ini menjadi orang yang bukan apa ya, di Quran kan juga sering disebut orang yang banyak tanya, yang banyak protes, bukan banyak tanya ya. Kasratu masailihim, itu kan masail itu tanya dalam konteks protes kan. Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, itu kan ada ya. Mana haitukum anhu bajtanibuhu wa ma amartukum bi fa'tuminu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Kan ada begitu ya. Itu kan mana haitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang jauhi. Itu mutlak ya. Apa yang aku larang jauhi. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi, apa yang aku perintahkan itu kerjakan semaumu. Bukan semampumu, bukan semaumu, semampumu ya, semaunya beda ya. Ya karena dasarnya mengerjakan perintah itu qadrul istita'ah, qadrul istita'ah. Tetapi dasar meninggalkan larangan itu mutlak, bukan qadrul istita'ah. Kalau larangan itu ya udah kita tinggalkan tanpa berpikir panjang. Ini namanya larangan kita tinggalkan. Karena dalam meninggalkan larangan di situ itu ada ketaatan. Sedangkan mengerjakan perintah itu biqadril istita'ah mastata'tum. Maka semua ajaran agama itu ketika kita mengerjakan perintah itu batasannya adalah kemampuan. Kita tidak bisa sholat berdiri, boleh sholat duduk. Ada dua kewajiban yang bersama-sama yang harus kita laksanakan. Kita boleh memilih salah satu yang prioritas. Misalnya, Anda sama-sama punya diundang untuk menghadiri pernikahan. Karena ada dua undangan, nggak mungkin kita membelah diri menghadiri dua-duanya, maka salah satu digugurkan. Nanti biqadril istita'ah. Jadi mengerjakan perintah itu dasarnya adalah biqadril istita'ah. Sedangkan meninggalkan larangan itu mutlak. Karena dalam meninggalkan larangan di situ sebenarnya sudah ada ketaatan. Maka dasarnya kehambaan itu ketaatan. Baik dalam melaksanakan perintah maupun meninggalkan larangan, itu di situ sebenarnya ketaatan. Taat untuk tidak mendekati larangan, taat untuk mengerjakan perintah. Jadi lagi-lagi kembalinya kepada ketaatan. As-sam'u wa ta'atu. Ya. Maka status kehambaan tertinggi itu sebenarnya justru ada pada ketaatan. Orang yang paling taat itu yang paling baik ya. Khairul bariyah. Ya, ini saya membahasakan yang taat makhluk Allah yang terbaik. Yang ingkar makhluk Allah yang terburuk. Ya. Saya kira ini penting kita penegasannya.
Berikutnya beliau menulis di bawahnya itu begini. Amal soleh tercermin pada akhlak yang mulia. Sedang dosa adalah perbuatan yang mengganggu pikiran dan tidak senang bila diketahui oleh orang lain. Al-ithmu huwa ma haka fi nafsika wa karita ayat toli alaihin nasu. Itu definisi dosanya. Jadi ini hadis ini tentang diantaranya bicara tentang definisi dosa. Al-ithmu huwa ma haka fi nafsika wa karita ayat toli alaihin nasu. Yang mengganggu pikiranmu dan kamu tidak suka jika apa yang kamu lakukan itu diketahui orang lain. Itu dosa. Ya, itu definisi dari dosa yang disabdakan Nabi. Nah, tapi ini berbeda dengan sesuatu yang karena supaya tidak dianggap dosa kemudian kita beberkan kepada orang lain, bukan begitu. Artinya ada sesuatu yang memang harus ditutupi, yang sifatnya ditutupi, baik menutupi orang lain maupun menutupi diri sendiri. Karena kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan itu jauh lebih besar dosanya, lebih besar konsekuensinya dibandingkan yang dan bukan kemaksiatan tersembunyi-sembunyi. Artinya tidak vulgar ya. Ya, tapi ini kita sedang bicara tentang definisi dosa ya, yaitu mahaka fi nafsika wa qarika ayatul alaihin nas. Apa yang mengganggu pikiranmu dan kamu tidak suka apa yang terjadi itu kamu diketahui oleh orang lain. Berikutnya di hadis berikutnya yang menjadi selipan, yakni menjadi salah satu ciri khas dari buku ini ya. Di setiap lembaran itu ada menghindari ruang kosong itu dikasih doa atau hadis. Abu Hurairah berkata kepada Rasul, siapa di antara umat Anda yang paling bahagia karena syafaatmu? Ini bertanya bukan berkata ya. Abu Hurairah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa umatmu yang paling bahagia karena syafaatmu? Rasulullah bersabda, saya menduga tidak ada yang bertanya tentang hal ini sebelum kamu. Karena engkau sangat peduli dalam masalah ini, yang paling bahagia karena syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucapkan dua syahadat dari lubuk hatinya. Nah ini, jadi syafaat itu akan diberikan kepada orang yang dia sudah pernah mengucapkan kalimat syahadat. Tulus dengan hatinya. Ini kalau kita maknai dari hadis itu. Jadi ikrar syahadat dia ketika orang itu sudah bersyahadat itu, jangan sampai kita menghakimi dia sebagai orang yang kafir hanya karena berbeda pandangan dengan kita. Sepanjang dia sudah bersyahadat dan syahadat dia tulus keluar dari hatinya, dia sudah berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Hadis tadi loh ya. Jadi Abu Hurairah bertanya, siapa yang paling bahagia dengan syafaatmu? Rasulullah menjawab, orang yang pernah bersyahadat tulus dari hatinya. Bukan yang mengerjakan sholat dengan intens, bukan yang berzakat ya. Ternyata dasarnya adalah syahadat. Jadi dengan syahadat yang tulus itu, dia sudah berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Ini saya kira penting untuk kita jadikan sebagai renungan ya. Oke, saya kira itu yang kita bahas di pagi ini. Mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya. Mohon dimaafkan segala kekurangan. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.